Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Yes. Baik. Selamat pagi kepada rekan-rekan Warrior Akses seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman. Saya dari Telkom Akses Retail Jember. Pada pagi hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu yang bisa jadi pertama kali di Telkom Akses Jember, yaitu Bapak Husni Amrianto Putra. Ya. Bapak Husni Biar nggak dikira putri. Oh gitu. Komisaris PT Telkom Akses. Dan juga bersama kami juga sudah hadir Bapak Juansyah selaku GM Telkom Akses Jatim 2. Selamat datang kembali di Telkom Akses Jember. Siap, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Husni. Boleh saya panggil Bapak Husni? Iya. Dan juga Pak Juansyah nanti tentang Bapak Husni dan juga bagaimana pandangan beliau pada Telkom Akses, terutama di Indonesia, dan juga harapan-harapan beliau pada Telkom Akses ke depannya. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertama kali, tak kenal maka tak sayang, Pak. Oke. Ya. Mungkin bisa Atau tak. memperkenalkan diri kepada rekan-rekan Warrior, Ya. karena kami ini jarang lah bisa mendapatkan kesempatan berbincang langsung dengan salah satu komisaris PT Telkom Akses. Mas Sosong? Nama saya Arif Oh, Fatur Mas Rahman. Arif ya. Oke. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak aruf. Luar biasa. Iya. Levelnya. Kalau sayang gitu itu yang lain lagi lah. Betul. Setelah itu boleh, tapi tak aruf dulu. Oh, taruh dulu. Oh. Jadi dari background ya. Ini background ini mau yang enak-enak apa mau yang nggak enak? Yang enak dulu ya. Ya saya berasal dari salah satu daerah yang sangat terpencil di Bengkulu. Dari kota Bengkulu itu sekitar 150 kilo. Dan jalannya jauh lebih jelek daripada jalan yang kita ke Rinjani itu. Oh, ya. iya sembada. Iya. Dulu saya dibawa oleh Mas Ju ke Wilsus. Iya. Ke Wilsus gitu ya, dulu pernah. Saya senang ketemu sama beliau ini di sini ya, karena dulu saya punya pengalaman 3 hari saya Ke pulau-pulau dan ke pegunungan. pegunungan kita ada ini baru ya. Jadi jauh sekali. Jadi setelah desa saya itu tidak ada desa lagi. Saya di bawah gunung. Tapi memang orang tempat saya itu memang jiwanya perantau dan keinginan besar untuk sekolah. Nah, jadi saya merantau dari kelas 5 SD itu saya sudah merantau jauh. Kira-kira dari tempat desa saya itu sekitar 75 kilo ya, udah pisah dengan orang tua. Ya, udah kelas 5 SD itu udah pisah dengan orang tua, tinggal dengan saudara sepupu. Kemudian sampai SMA saya di sana, setelah itu saya kuliah di Jogja. Ya, lagi-lagi karena ingin sesuatu hal yang baru ya. Belakangan saya tahu bahwa kalau ingin modernisasi itu kalau kita tidak bisa bergerak, kita harus meningkatkan pengetahuan. Gitu. Ya, jadi boleh kita tidak pergi, tetapi kita harus banyak baca, harus belajar di situ. Nah, karena di tempat saya itu desa, membaca susah, tidak seperti sekarang ya, kita gampang untuk bermedsos gitu, untuk apa segala macam. Saya berupaya untuk mobilitasnya, mobile. Jadi harus pindah, bergerak. Itu kalau kita mau menjadi lebih baik. Itu teori sosialnya begitu. Nah, jadi kalau kita tidak menuntut ilmu sendiri di tempat kita itu, belajar banyak membaca, kita harus berpindah, bergerak. Itu pasti ada hal-hal yang baru yang kita bisa peroleh. Nah, sampailah saya di Jogja. Di Jogja. Ya, kuliah di Jogja, kemudian bekerja di Jogja. Berarti sesuai dengan hasil kemarin saya sempat googling sedikit tentang Bapak Husni. Jadi melihat latar belakang, kebetulan saya melihat juga lahir di Sumatera, di Lembong itu ya Pak ya? Lebong. Ya. Lebong. Kalau Lembong itu timnya salah satu capres kemarin. Oh iya. Lembong. Lembong itu di Bengkulu ya?
Iya, di Bengkulu, di Sumatera. Sampai Sekarang Kabupaten Baru. Kabupaten Baru, oh gitu, di Sumatera, Bengkulu, Sumatera sampai saat di Yogyakarta. Berarti riwayat Bapak di Lebong itu sampai Kelas 5 SD. kelas 5 SD Berarti saja. sampai kelas 4, kelas 5 saya pindah. Kelas 5 sudah pindah Iya. untuk belajar gitu ya. Iya. Berarti memang motivasi Bapak Betul. untuk bisa Bisa lebih baik. bisa lebih baik itu artinya berpindah Berpindah. sampai akhirnya di Jogja. Iya. Ya. Terus selama mungkin Bapak bisa cerita juga Pak riwayat Bapak pada saat di Jogja itu sampai akhirnya hingga saat ini apa saja yang Bapak jalani hingga akhirnya Bapak bisa sampai. Ya saya di Jogja itu tanpa bekal apa-apa, Mas Ju. Saya tanpa bekal ya, termasuk bekal apa yang harus dilakukan. Karena orang tua saya itu petani. Petani betulan. Ini bukan petani ada apa itu bukan. Betul sebagai petani ya, yang digarap itu tanahnya orang tuanya, gitu. Itu bertani di situ, jadi hasilnya kan tetap berbagi dengan orang tuanya. Sehingga saya datang ke Jogja itu tidak punya rencana mau masuk prodi apa, tidak punya rencana mau apa kayak gitu tuh nggak ada, dan tidak ada yang mengarahkan saya tuh harus ngapain itu tuh nggak ada. Saya makanya kalau cerita yang nggak enaknya itu Mas, sampai di Jogja itu saya nginep di terminal itu 1 malam. Karena dulu perjalanan dari tempat saya dari Bengkulu itu ke Jogja itu 2 hari 2 malam, dan naik bisnya itu bis ekonomi. Mas, Bis ekonomi itu nggak pakai AC, di tengah-tengahnya itu ada tambahan bangku. Iya benar. Bangku tembak. Iya. Dulu kan bisnya juga masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Jadi permisi Pak, itu berarti tahun tahun 1987. 87. Ya, kamu di mana? Sarip. Belum ada rencana juga Orang kan, tuanya pacaran aja belum. belum ketemu. Tahun 87. 87. Iya. Mantap dari 2 hari 2 malam. Sumatera ke Jawa. Saya cuma dapat bawa alamat sepupu saya yang tinggal di Jogja. Nyampai di Jogja, saya ingat waktu itu udah malam ya. Saya lupa jamnya, mungkin sekitar jam 10, jam 9, jam 10 malam gitu. Ya harus menunggu bis kota di terminal itu. Karena operasi bis itu kan mulai pagi kan gitu. Iya. Itu saja modalnya. Nah, tetapi sampai di Jogja karena banyak pilihan-pilihan perguruan tinggi itu, saya pilih jurusan hubungan internasional. Ya, dulu cita-citanya mau jadi duta besar. Ya kalau HI itu kan HI itu kan. Padahal ternyata duta besar itu tidak hanya dari HI, dari Fakultas Agama pun ada. Iya, ada benar. Malah yang banyak tuh dari Fakultas Ekonomi, karena bisa bikin proposal untuk bikin utang. Berarti sampai di Jogja dengan motivasi untuk Betul. terus bergerak dan belajar luar biasa Pak. Untuk berubah. Untuk berubah. Dan sampai di Jogja pilihan jatuh ke UGM ya Pak, betul ya Pak? Enggak. Saya UGM itu terlalu jauh. Saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah. Iya. Karena UGM pasti tidak diterima. Daripada saya capek-capek tes. Itu. Kita ini kan juga harus realistis kan? Realistis. Ya harus realistis ya. Jadi ya itu termasuk salah satu yang mungkin kita harus realistis lah. Ikhtiar itu oke, tapi kita juga harus bisa mengukur diri. Ya. Saya daripada saya pusing-pusing nanti udah capek-capek tes itu nggak lolos ya. Sudah dapat cerita nggak pernah lolos itu kan nggak enak tuh. Portofolionya kan nggak enak. Kan lebih enak ini saya daftar di satu perguruan tinggi langsung diterima. Nah kan itu kan lebih positif portofolio. Motivasi kita ada di situ. Nah itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang universitas itu baru berdiri sekitar 6 tahun karena dia 81 berdirinya. Gitu. Jadi saya 87 itu berarti dia udah 6 tahun atau 7 tahun lah umur universitas itu. Dan belum ada gedungnya. Masih numpang di gedung PP Muhammadiyah, numpang di STN Muhammadiyah, numpang di SPG Muhammadiyah. Kegiatan belajar mengajarnya. Iya. Itu. Untuk tidak mengatakan sebenarnya tidak ada proses belajar mengajar di situ karena kita cuman ketemu biasa aja. Jadi memang
ini sangat inspiratif karena dari awal Bapak bilang kita harus berani. Tapi ternyata di antara keberanian di ikhtiar itu tetap harus ingat bahwa lihat keadaan. Betul ya. Makanya saya nggak berani dulu kan, selain UGM kan ada UPN dulu, UII, ya. Yang top di Jogja itu kan itu ya. Itu saya nggak berani, ya. Itu saya nggak sudahlah gitu. Yang udah pasti aja lah. Karena mengukur diri saya itu. Ya di samping waktu itu kayak UPN, UI itu kan, UPN itu kan swasta dulu, sekarang negeri kan. Biayanya tinggi gitu. Terus kalau UI juga begitu. Ya sudahlah, saya masuk yang ada di sini, yang dia belum punya kampus, relatif gampang masuknya, kemudian relatif juga biayanya juga murah. Jadi kita harus bisa menghitung juga, tapi tetap motivasi awalnya adalah untuk lebih baik, untuk belajar dari karena begini, karena saya berpikiran, ya waktu itu saya sudah berpikir yang bisa mengubah kita itu diri kita sendiri. Artinya sebagus apapun institusinya, kalau kitanya tidak pernah punya keinginan untuk berubah, tidak punya motivasi untuk berubah, itu kita juga tidak akan bisa apa-apa. Institusi kampus itu hanya menyediakan fasilitas, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih baik, lebih pinter, ya itu kita sendiri. Nah, itu makanya kemudian saya pede aja lagi, kampusnya biar baru, biar mungkin gedungnya nggak ada begitu, itu yang penting kita bisa bersilaturahmi, ya, bisa berjejaring. Karena sejak awal pun saya berpikir kita sekolah ini bukan untuk bikin kita jadi pinter, Mas. Sekolah ini, kalau pinter itu kita bisa sendiri dengan tidak sekolah pun, itu pinjam buku siapa itu belajar. Benar. Itu ya, misalnya jurusan apa, Mas Arif jurusan apa, saya pinjam bukunya, saya bisa juga gitu loh, tanpa kita harus sekolah itu. Tapi untuk apa sekolah? Untuk berjejaring. Apalagi kalau di Jogja itu dari berbagai macam daerah ada di sini, ada di situ, orang-orang luar negeri juga ada di sana, sehingga kita bisa membuat jaringan itu gitu. Makanya saya juga sering bilang sama orang itu, ya kalau untuk sekolah, kalau untuk pinter tuh nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Apalagi sekarang kan sudah ada tuh, apa yang saya pikirkan tahun 87 itu, Mas, sekarang kan sudah banyak itu namanya homeschooling gitu kan. Apalagi sekarang dengan media sosial yang sedemikian rupa ini, semakin banyak profesor Google apa segala macam itu orang, semakin gampang kan, tidak perlu institusi sekolah sebenarnya kalau mau pinter gitu. Ya mohon maaf, saya sejak 87 itu sudah berpikir seperti itu gitu. Ya, bahasa kerennya begitulah, tapi waktu itu kita kan nggak ngerti visi-visi segala macam. Pokoknya kita harus keluar dari kaki gunung itu. Keluar dari kaki gunung itu supaya harapannya lebih baik. Betul. Motivasi awalnya. Jadi pada selama di Jogja banyak kegiatan untuk berjejaring ini, Pak. Ini berorganisasi. Sedikit, Pak, bisa diceritakan juga tentang organisasi. Saya di organisasi ekstra mahasiswa ya, namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus di organisasi intra juga ada dulu namanya SMPT. Saya juga pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas gitu. Ya BEM fakultas. Dulu namanya malah bukan BEM tapi SM. Ya SEMA, Senat Mahasiswa Fakultas. Itu saya pernah juga di situ. Pernah juga di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Terakhir dulu itu tahun 89-90 kan terakhir SMPT itu. Terus salah seorang capres kemarin kan juga teman saya di SMPT, dia SMPT UGM, saya SMPT di UMY, tapi nasibnya beda. Dia pernah jadi gubernur, saya enggak. Jalan rezeki berbeda. Iya gitu ya. Jadi di organisasi, karena saya beranggapan bahwa di organisasi itu kita bisa belajar yang sesungguhnya juga, ya. Kan nggak gampang tuh memanage orang, ya, dengan berbagai macam karakter, ya, dengan berbagai macam suku, agama, latar belakang yang dia dulu dididik oleh orang tuanya kayak apa kita juga nggak tahu. Nah ini kan perlu skill tersendiri ya. Sekarang orang mengatakan itu soft skill. Ya, jadi bukan skill yang pelajaran itu ya. Ya terus terang aja, Mas, sama seperti tadi. Saya sudah berpikir dari dulu, tapi saya tidak tahu istilahnya kalau itu tuh soft skill gitu. Iya, benar. Pokoknya kita perlu lah belajar organisasi, leadership,
kepedulian sosial kayak begitu itu saya kira sesuatu hal yang sangat kita perlukan ya. Di dalam Islam sendiri kan ada itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, itu kata-kata terakhirnya itu adalah manusia lain. Manusia lain itu maksudnya siapapun manusia itu. Jadi tidak memandang agama. Kita harus bermanfaat bagi orang itu, jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat latar belakangnya, jangan lihat warna kulitnya, jangan lihat yang lain-lain. Tapi selagi dia itu manusia, kita harus bermanfaat bagi manusia itu. Jadi makna manusia lain itu semua manusia itu. Tapi kalau yang tadi itu ya khairun nas anfa'uhum linnas, itu sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karena itu saya prinsipnya bagaimananya caranya saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Apapun yang saya lakukan kita harapkan itu bisa bermanfaat, sehingga kehadiran kita itu orang jadi senang ya. Gitu. Jangan sampai kita hadir orang beremut semua kan gitu kan. Nah, yang kita inginkan itu kita hadir orang senang, orang apa kayak gitu. Meskipun tidak ada yang kita berikan pada saat itu ya. Tapi hadir saja kita di situ dan orang menyambut kehadiran gitu dengan baik, itu saya kira kita sudah memberikan manfaat kepada orang itu. Baru nanti kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu. Jadi gitu. Biasa ini baru awal-awal saja sudah daging semua ini sebenarnya ya. Luar biasa ini. Baik Pak. Lanjut mungkin agak pertanyaan berikutnya mungkin sedikit santai. Jadi selain kesibukannya sebagai komisaris di PT Telkom Akses Pak, kalau boleh share kegiatan sehari-hari Pak Husni Amrianto? Ya, saya setelah kuliah itu karena saya wisudawan terbaik se-universitas luar biasa itu dengan IP yang maksimal gitu ya, saya ditawari jadi dosen. Oh, jadi dosen? Ya, waktu itu oleh Pak Rektor ditawarin bagaimana kamu terus mengabdi di sini gitu. Tapi saya agak jaim Mas Jo ya. Saya bilang, Pak, ini mohon maaf Pak, saya harus konsultasi dengan orang tua dulu. Padahal sebenarnya tuh mau. Jual mahal dulu ya. Iya dong, kita kan harus menaikkan harga kan dengan berbagai macam cara kan gitu. Oh iya nggak apa-apa, bagus itu, malah gitu poin kan, itu kan ya. Dengan kita berkonsultasi dengan keluarga itu kan Pak Rektor itu menganggap wah ini berbakti nih kan gitu kan kira-kira kan. Betul. Ya nggak Mas Ju ya. Biasa. Itu nah itu saya minta waktu Pak barang 3 bulan 4 bulan gitu. Nah setelah 4 bulan saya datang lagi, alhamdulillah ya saya memang ngomong betul sama orang tua saya gitu, tapi pada saat itu saya sudah mau menerima sebenarnya gitu ya, tapi kan tidak langsung iya gitu kan. Nah kemudian saya jadilah waktu itu awalnya asisten dosen ya, sekitar 1 tahun. Setelah itu saya diangkat sebagai dosen tetap. Tetapi ya biasalah yang namanya dosen itu Mas Ju, ngomongnya sak dos, bayarannya sak sen. Itu makanya disebut sebagai dosen. Yang ngomongnya sak dos, bayarannya sak sen. Tapi itu pilihan, ya, pilihan. Waktu itu kita juga tidak ya pokoknya senang aja jadi dosen tuh. Sekarang bisa dilihat mana ada dosen tuh yang kaya raya, itu nggak ada, kecuali dosen yang proyek ya, gitu ya. Kalau saya murni sebagai peneliti biasa itu saya kira itu secara materi ya. Tapi kan kepuasan kita itu nanti akan saya tulis juga di quote itu ya, berbagi ilmu, karena ilmu itu kan berbagi ilmu itu yang kita punyai itu tidak akan pernah berkurang. Kita memberikan ilmu kepada orang lain itu tidak akan pernah berkurang ilmu itu. Gitu. Secara duniawiyah, kalau harta itu kita berikan kepada orang secara duniawiyah dia akan berkurang ya. Tapi kalau kita bicara masalah makrifat akhirat, itu kan tabungan kita di akhirat. Itu yang sesungguhnya harta kita ya. Tapi kalau kita bicara dunia, kita bandingkan dengan ilmu itu tidak berkurang, di akhirat juga kita dapat. Karena kan itu kan amal jariah yang nanti akan membantu kita itu kan salah satunya kan ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi orang itu. Jadi ya memang benar guru itu ya
pahlawan tanpa tanda jasa, segala macam puji-pujian itu. Meskipun puji-pujian itu hanya untuk melegalkan bayarannya yang kecil aja gitu. Itu supaya kita tuh dianggap pahlawan gitu kan. Wah, senang gitu, Indonesia kan begitu ya. Kalau di Jepang, Korea itu konon kabarnya guru itu bayarannya setingkat menteri gitu itu. Tapi ya kita tidak tahu lah ya, nanti kalau kita bilang kayak gitu suruh pindah ke sana pula kita kan. Tapi Nawa itu awalnya adalah berbagi ilmu ya tadi Pak ya. Berbagi ilmu, ya, berbagi malah tambah banyak. betul. Berbagi ilmu bisa tambah banyak, benar Mas. Jadi selain kemudian mengajar apa sampai sekarang? Sampai sekarang masih ngajar. Sampai sekarang. Ya. Meskipun saya tidak begitu aktif ya karena kesibukan lain itu ada yang bantu lah. Biasa atau asisten dosen itu kan. Jadi di kampus itu kan biasa membantu saya. Tapi ruhnya memang tetap mengajar. Mengajar. Biasa. Hampir sama seperti saya sebenarnya. Oh iya. Masih seperti ya, tapi kalimatnya hampir saya sama seperti saya. Iya, berarti dia lebih tinggi. Iya. Oh gitu ya Pak. Kata-katanya nanti. Bisa jadi. Baik, Bapak Husni, kita masuk ke soal perusahaan Telkom Akses. Oke. Jadi perjalanan Bapak mulai dari awal tadi sempat sudah membayangkan tentang adanya homeschooling atau apa. Berarti kan memang perubahan itu ternyata sudah mulai terjadi. Sekarang perubahan sudah mulai banyak. Menurut Bapak, bagaimana tantangan dan peluang PT Telkom Akses sendiri ini Pak di era sekarang di mana-mana serba digital dan kompetitor itu sekarang semakin banyak, persaingannya sudah semakin ketat. Tantangan dan peluang PT Telkom Akses ini seperti apa? Ya, bisnis proses kita itu kan memang di teknologi, khususnya teknologi informasi ya. Tadi TA ini kan itu. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, mungkin dari dekade ke dekade, perkembangan teknologi itu kan sangat cepat ya. Itu mungkin panjenengan tidak merasakan telepon kartu ya. Kartu bebas. Telkom telepon umum kartu, ada telepon umum koin. Berarti belum. Nah, tidak merasakan. Tidak merasakan. Itu ada kayak kalau itu barangnya TUC masih ada sih yang belum dicabut. Ya, telepon umum koin. Jadi saya ingin mengatakan dari awal ya telepon aja yang kita tidak semua orang bisa punya, kita harus telepon tuh di kantor Telkom ya, yang wartel belakangan. Dulu awal-awal kalau tempat saya tuh harus ke kantor Telkom. Oh iya. Ya barengan misalnya kalau kita mau telegram segala macam itu dulu. Telegram dulu ya. Jadi itu masih sangat bagus, kita bisa berkomunikasi, kirim kartu lebaran tuh lewat telegram, pakai macam itu. Udah mulai meningkat itu. Kita agak umum itu sudah telepon tuh di mana-mana sampai pada ada wartel. Wah, menjamur wartel sedemikian rupa. Kemudian telepon umum tuh yang koin sama kartu itu. Ya, itu kita bisa ngisi kartu dengan ada pesawatnya. Telepon umum itu ada pesawat pakai kartu. Kita kayak biasa masukkan kartu, nanti pulsa kita ada berapa kebaca di situ. Terus kita nelpon. Kalau nanti kalau sudah tuh di kelobang tek itu kelobang itu berkurang ya. Itu nggak bisa diisi lagi, kita beli baru. Ya meskipun banyak kasus itu katanya bisa diisi lagi. Ya waktu itu tuh saya nggak tahu persis ya. Bisa diisi lagi tapi itu ilegal. Ya kan tidak lapor gitu kan. Nah jadi itu sampai pada kemudian mulai ada handphone. Handphone itu dulu handphone saya ini Mas Cu, itu awal-awal nomornya maksud saya. Iya. Awal-awal ini tahun 94 ya kalau nggak salah itu ya, 94 nomor ini belum pernah ganti ini. Masih 0811 ya. Itu masih bayar abonemen 75.000. Ini maksud saya, ini saya perkembangan ya. Kita ada handphone, kita dulu yang prabayar itu juga masih belum banyak, yang ada tuh pasca bayar pakai abonemen gitu ya. Kemudian pasca bayar juga dihapus karena mulai persaingan dengan prabayar dianggap orang lebih murah. Dulu ada bukan teknologi ya, ada aturan roaming. Sekarang sudah nggak ada kan gitu kan ya. Perkembangan gitu itu. Nah kita misalnya bayangkan kalau kita masih menerapkan roaming misalnya, nggak laku kita. Orang akan cari yang tidak pakai roaming gitu.
Ya sekarang internasional sih memang roaming ya, internasional karena melewati negara kan, itu kan ya, yurisdiksi negara. Nah itu Mas. Jadi kalau menurut saya memang tadi sudah saya sampaikan waktu apel itu ya, ya kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Ya tantangannya itu bagaimana kita bisa menjadikan tim kita ini bisa menyadari akan perlunya adjustment terhadap perubahan-perubahan yang terjadi itu. Ya tapi saya yakin ya, tadi saya sudah sampaikan juga waktu apel, teman-temannya masih muda-muda ini itu pasti bisa ya. Tinggal masalahnya sekarang itu kemauan, mau nggak berubah itu. Ya, orang kayak seumuran saya ini sudah dengan teknologi, dengan aplikasi macam-macam itu sudah bingung Mas. Itu sudah bingung. Tapi kalau anak-anak muda itu memang dunianya begitu. Ya saya punya anak itu sekarang dia kerja itu ini remote gitu. Jadi dia kantornya di Jakarta tapi dia kerjanya di rumah di Jogja. Jadi dia nggak perlu ngantor itu, tapi kerjaannya beres. Nah, itu kan pakai teknologi semua itu ya. Ya saya lihat dia ya aku cuma butuh ruangan ini dengan komputer itu. Saya lihat komputer itu layarnya sampai 3 itu, satu PC. Yeah. Saya nggak paham itu gimana pakainya. Itu. Tapi dia ini ngapain kok layar kok 3 itu tuh buat apa saja gitu loh. Kita aja satu aja pusing kan gitu kan. Yeah. Saya sebagai orang udah tua. Nah oleh karena itu saya kira menghadapi tantangan itu teman-teman ya warrior kita, teknisi kita itu sebenarnya sangat gampang untuk melakukan penyesuaian itu. Nah, ini yang termasuk peluang ya. Selain itu ada tantangan, ya kan dalam teori-teori SWOT itu kan tantangan bisa jadi peluang juga. Yang penting bagaimana kita memanage itu sedemikian rupa. Nah ini termasuk saya kira di BOD ya direksi juga memikirkan itu. Kalau ada beberapa hal yang harus penyesuaian, apa yang harus dilakukan. Misalnya termasuk aplikasi-aplikasi kita itu kan untuk kalau teman-teman tidak bisa menyesuaikan, misalnya pelaporan kita pakai apa, lensa atau apa? Iya lensa yang. Ya kalau teman-teman tidak belajar itu, mereka kedapat order gimana? Ya kan? Nah itu, maka kemudian harus itu kita sediakan ada aplikasi ini, kemudian mereka juga harus pelajari itu. Itu berarti mereka harus menyesuaikan ya. Nah mengapa kita harus ada terus seperti itu? Karena tantangan provider lain sebagai kompetitor juga banyak, mereka lebih aplikasinya mungkin lebih baik ya. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu dalam rangka apa? Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kita ini kan BUMN yang gitu, ya tugas utama kita kan memang melayani ya. Pelayanan itu yang harus kita lakukan dan kita harus bisa lebih baik daripada yang lain-lain itu sebagai apa namanya benchmark ya yang kita berharap kita ya, sampai saat ini saya melihat ya saya sebagai katakanlah sebagai orang yang bisa dikatakan mewakili representasi dari pelanggan apa segala macam itu, saya melihat Telkom dalam hal ini Telkom Akses itu selalu berupaya untuk melakukan pelayanan itu sampai kita di Legok itu kan kita punya itu command center ya, command center kita di situ itu kan kita bisa mendeteksi sampai di rumah di mana ada persoalan itu. Nah persoalan kita yang kita hadapi itu kan meskipun kita karyawannya banyak, tapi kita masih tidak bisa melayani sedemikian rupa banyak orang ini. Kita punya dengan mitra itu kan sekitar 48.000 dengan mitra ya. Itu kita Telkom Akses sendiri kan sekitar 17-18.000 ya Mas ya kita. Itu sementara kan pelanggan kita kan berapa juta gitu kan. Taruhlah sekian persen ada gangguan gitu kan, tentu kita tidak bisa menyangkal itu aja. Tetapi kita bisa tahu ya. Bisa tahu di mana ada unspec. Nah, kita bisa tahu itu. Karena apa? Karena kita menyadari akan ada tantangan-tantangan itu. Dan kita selalu di tingkat BOD saya lihat selalu berupaya untuk menyesuaikan dan kita berharap teman-teman di bawah juga bisa menyesuaikan itu. Jadi memang relevansi untuk terus belajar ini. Oh, betul. Iya. Kita motivasi untuk terus belajar, terus berubah itu akan bisa menjadi peluang kita untuk memenangkan persaingan. Itu kalau kita bicara agak kapitalistik Mas, jadi memenangkan persaingan lah bahasanya gitu. Ya, tapi kalau kita ini kan kita bahasanya kalau agak religius itu namanya meningkatkan pelayanan kan gitu kan ya. Untuk kalau memenangkan persaingan itu kayak itu menang kalah itu kan nanti nggak begitu enak lah ya. Tapi bahasa kita itu untuk selalu meningkatkan pelayanan itu.
pada pelanggan, pada masyarakat kita. Jadi ini menarik ya, hal menariknya adalah tadi Bapak sudah menggarisbawahi kita kan sebagai salah satu bagian dari BUMN, di mana kita bukan memenangkan tapi lebih ditekankan melayani, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan masyarakat pada umumnya. Dan memang kita juga ada yang namanya core value akhlak ya Pak ya. Iya. Core value akhlak. Nah, menurut Bapak karena kita sedang masif ini Pak dalam aktualisasi core value akhlak juga di PT Telkom Akses, karena kita salah satu bagian dari BUMN. Seberapa penting sih Pak implementasi core value akhlak itu kalau di kegiatan sehari-hari? Di setiap institusi itu memang harus ada nilai-nilai yang harus dibangun. Ya, itu value itu yang harus dibangun di setiap institusi. Itu untuk apa? Itu lebih banyak untuk bisa meningkatkan performance kita, ya, tampilan kita ya, dalam rangka menggarap apa yang menjadi core bisnis kita di dalam masyarakat itu. Nah, sehingga saya kira akhlak itu yang beberapa tahun belakangan ini sangat masif itu memang diperlukan untuk bisa menjadikan kita ini di satu visi ya yang harus kita lakukan sesuai dengan akhlak ya. Beberapa itu kan yang kita selalu amanah, kompeten dan seterusnya itu ya yang selalu kita dengung-dengungkan. Nah, kita berharap sebenarnya setiap insan di BUMN ya, khususnya di Telkom Akses itu harus memahami dulu itu satu persatu. Bagaimana cara mengimplementasikan itu, amanah itu kayak apa, kompeten kayak apa, nanti yang lain-lain itu kayak apa gitu ya. Sehingga nanti yang diinginkan dari konsep itu juga bisa kita lakukan. Sekali lagi itu tentu tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jadi saya kira itu sesuatu hal yang biasa ya dalam sebuah institusi, terutama perusahaan-perusahaan jasa ya. Di kampus juga kayak saya dulu pernah jadi pimpinan di kampus ya. Saya pernah jadi wakil rektor di kampus saya itu selama 9 tahun. Kita juga menerapkan itu ada budaya organisasi seperti itu, yaitu akhlak itu kan core value yang tadi disampaikan itu kan salah satu bentuk dari budaya organisasi ya. Itu harapannya itu budaya itu tuh akan tercipta bagi semua orang yang ada di dalam organisasi itu. Tetapi perlu diingat, makanya tadi dikatakan yang beberapa tahun terakhir ini selalu didengung-dengungkan itu. Budaya itu tidak gampang untuk diubah. Nah, ini mohon maaf, barangkali sebelumnya itu belum terbentuk budaya itu, ya. Banyak yang tidak tersistem, ya. Banyak yang tidak tersistem. Oleh karena itu kita harus bisa mengubah itu. Jadi memang core value ini menjadi suatu hal yang sebisa mungkin menjadi sewajar nafas kita sehari-hari. Ya. Jadi pada saat seharusnya ya, given itu. Given. Ya. Jadi orang bertemu kelihatan dari PT Telkom atau Telkom Akses udah kelihatan akhlaknya kayak gini. Istilahnya sudah kelihatan kompeten. Yeah. Langsung kelihatan dia adalah orang yang amanah. Jadi seperti itu ya Pak ya. Memang urgensi dari core value yang diterapkan di suatu perusahaan itu memang harus seperti itu. Harus dilakukan. Baik Pak, kira-kira dengan tantangan, peluang dan juga penerapan core value akhlak yang terus-menerus ini, harapan Bapak ke PT Telkom Akses ke depannya nanti kira-kira seperti apa ya? Ya, pertama tentu saya punya yang saya kutip juga dulu dari Pak Waluyo. Pak Waluyo itu dulu yang mengasesmen saya untuk manajemen risiko. Jadi ada bagus quote-nya itu Mas. Jangan mencari lebah di tengah sawah. Jangan lelah untuk berdakwah.
Itu berdakwah ini tidak hanya Islam, agama Islam itu tidak, berdakwah itu apapun untuk kebaikan itu namanya dakwah. Itu menyampaikan sesuatu kebaikan itu agar orang itu mengikuti itu namanya dakwah. Jadi Pak Waluyo itu menyampaikan pada saya itu ini ya, maksud ini ya, karena sudah lulus ini untuk sertifikat manajemen risiko itu ya, dia menyampaikan itu ya, mencari lebah di tengah sawah, jangan lelah untuk berdakwah. Sama core value ini ya, TA itu juga jangan pernah lelah untuk menyampaikan ini kepada tim TA di seluruh Indonesia ini ya, sehingga nanti kita bisa pada satu titik nanti kita bisa menerapkan itu sedemikian rupa. Nah, yang namanya sosialisasi ini kan pasti tidak akan habis-habisnya, karena nanti setelah generasi kita maju segala macam kan ada generasi baru lagi. Dan itu harus kita inikan lagi, harus sosialisasi lagi ya. Jadi nanti kalau untuk yang tadi pertanyaannya tentang harapan pada TA itu yang terkait core value, saya kira itu TA di tingkat level atas terutama itu ya sama dengan mencari lebah di tengah sawah itu, jangan lelah untuk berdakwah terutama terkait dengan core value. Nanti suatu saat ya kalau kita menganggap bahwa core value kita ini yang tadi akhlak, amanah dan seterusnya itu sudah kita capai, barangkali nanti akan ada lagi core value yang kita mintakan lagi ya. Itu sangat mungkin ya, karena kan ada perubahan tadi itu ya. Nah ini sementara ini kan itu ya, kita masih melihat masih banyak yang belum menerapkan misalnya, maka kemudian kita harus selalu saja untuk bisa mensosialisasikan supaya itu bisa terimplementasi dengan baik. Nah, harapannya tentu ya TA juga harus seperti itu. Bisa ya. Terus bisa konsisten betul iya. Core value itu kepada semua jajaran yang ada di perusahaan. Ya, konsisten itu istiqomah, tapi istiqomah itu jangan ini loh ya, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Saya relate kalau ya. Pastilah ya. Masa mau disiarkan begitu kan? Saya nanti Mbak Novi itu nanti sudah dan teman-temannya di Jakarta kalau saya datang itu diprotes saya tuh. Pak, itu salah satu core value kita sebagai seorang yang istri. Baik, untuk menimbulkan podcast pada pagi hari ini mungkin ada pesan-pesan kepada, kalau yang tadi kan di PT Telkom Akses secara umum, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk warrior akses Indonesia. Ya, normatif ya, kita berharap teman-teman warrior se-Indonesia supaya nanti bisa menjaga disiplin. Tadi saya katakan itu ya, disiplin. Kuncinya satu itu adalah disiplin terhadap banyak hal apapun ya. Itu tentu saya tidak ingin menjabarkan satu persatu ya, tapi yang kata kuncinya yang harus dijaga itu adalah kedisiplinan. Saya kira itu aja. Jadi penjabarannya banyak sekali ya. Itu. Sederhana namun fundamental. Betul. Ya, insya Allah. Ya. Baik. Dengan pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Husni Amrianto bahwa kita sebagai warrior akses untuk bisa terus menggaungkan core value akhlak di perusahaan kita, dan juga pesan tadi adalah harus disiplin di segala bentuk, entah itu kegiatan kita sehari-hari, entah itu di kantor ataupun di rumah, supaya pekerjaan ataupun kehidupan kita bisa lebih bermanfaat nantinya, tidak hanya kepada untuk diri kita sendiri tapi juga kepada manusia yang lainnya. Betul seperti itu Pak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Husni Amrianto. Obrolan kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh banyak, istilahnya kalau sekarang banyak dagingnya Pak kalau podcast itu ya Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Juansa yang sudah mendampingi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada pagi hari ini, ada berkenannya Bapak bisa menuliskan quotes, pesan-pesan untuk bisa menjadi kenang-kenangan kami di sini Pak, dan juga nanti bisa kami pajang untuk motivasi kami untuk kedepannya. Ya.
Baik, terima kasih untuk pesannya dan juga kenang-kenangannya Bapak Husni. Semoga quotes ini nanti akan kami pajang bisa menjadi motivasi kami untuk kedepannya dan bisa menjadi penjaga istilahnya semangat untuk tetap menerapkan dan juga menggaungkan terus-menerus core value akhlak di PT Telkom Akses. Ya, ini sebenarnya turunan dari setiap sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia lain. Ini turunannya. Ya, ini juga maksud saya teman-teman warrior juga begitu. Kalau dia punya ilmu apa jangan sungkan-sungkan berbagi pada teman yang lain. Untuk ngajarin apa misalnya ya. Kalau ada yang belum lihai pakai alat Alpro gitu ya, Alker gitu, Splicer apa segala macam itu dia bisa berbagi. Gitu. Jadi ini maksud saya itu pesan itu seperti itu. Semua untuk teman-teman itu jangan pernah merasa rugi itu untuk kita berbagi. Baik, terima kasih Bapak untuk insight-nya pada pagi hari ini dan juga terima kasih juga kepada Bapak Juansyah sudah mendampingi baik para warrior akses di seluruh Indonesia. Dengan sudah dituliskannya pesan ini berakhir pula untuk podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah melihat untuk podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita obrolkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan kita semangat untuk bisa bekerja dan memberikan lebih baik lagi kepada perusahaan dan juga kepada pelanggan-pelanggan kita yang ada di seluruh Indonesia. Saya Arif Fatur Rahman, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Husni dan juga Bapak Juansyah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Jangan pernah merasa rugi untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Karena ilmu yang kita bagi itu tak akan pernah berkurang. Tertanda Husni Amrianto, Komisaris PT Telkom Akses, 8 Mei 2024.